Nama Jay Itzes masuk radar AC Milan setelah penampilan konsistennya bersama Sassuolo di Serie A menjelang bursa transfer Januari. Rumor kepindahan bek tengah 25 tahun ini kini semakin panas. Bukan sekedar incaran sepihak, Itzes dikabarkan menjadi rebutan AC Milan dan rival sekotanya Inter Milan. Kebutuhan mendesak Rossoneri untuk memperkuat lini pertahanan membuat mereka bergerak serius. Ketertarikan AC Milan terhadap Itzes tidak hanya didasari oleh performanya bersama Sassuolo, tetapi juga statusnya sebagai kapten timnas Indonesia yang menunjukkan kualitas kepemimpinan di level internasional. Sorotan tidak hanya tertuju pada kemampuan bertahannya, ban kapten timnas Indonesia yang dikenakan Itzes dianggap meningkatkan nilai jualnya di mata klub elit Italia. Itzes, pemain internasional Indonesia dan kapten tim, telah menjadi pemain reguler di Serie A musim ini dan tidak absen 1 menit pun, tulis Football Premier. Status kapten mencerminkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya, serta menegaskan kualitas kepemimpinan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Di tengah kebutuhan AC Milan akan bek tengah baru, kemampuan memimpin lini belakang dan menjadi panutan di ruang ganti menjadi pertimbangan krusial. Sejak bergabung dengan Sassuolo dari Venezia pada musim panas lalu, Itzes langsung menjadi pilihan utama di jantung pertahanan dan tercatat tidak pernah absen 1 menit pun di Serie A musim ini. Ia dikenal tenang, disiplin, serta memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Dengan ban kapten timnas Indonesia di lengannya, Jay Itzes kini tak lagi sekedar bek tengah Serie A, melainkan simbol kepemimpinan dan ambisi yang mulai dilirik serius oleh salah satu klub terbesar Eropa. Penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero bermain apik saat membela klubnya Cremonese dalam lanjutan pekan ke-16 Serie A 2025-2026. Ia sukses mengawal gawangnya dari kebobolan di markas Lazio. Cremonese sukses menahan imbang tanpa gol tuan rumah Lazio di Stadion Olimpico Roma Minggu dini hari WIB. Emil Audero masih dipercaya mengawal gawang Cremonese sejak menit awal. Mantan penjaga gawang Inter Milan itu pun mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan performa gemilang. Menariknya, kiper 28 tahun itu layak menjadi pemain terbaik dalam pertandingan kali ini. Setidaknya, Emil Audero berhasil menggagalkan 2 peluang bagus yang diperoleh Lazio. Dia menepis bola hasil sundulan Valentin Castellanos pada menit ke-50 dan bola hasil tendangan keras Adam Marusic menit ke-79. Menjalani pertandingan ke-12 bersama Cremonese, Emil Audero tampil dengan percaya diri. Ratingnya oleh Footmob mencapai 7,9 dalam pertandingan kontra Lazio, angka paling tinggi ketimbang pemain-pemain lain. Sepanjang 90 menit permainan, Emil Audero melakukan 2 kali penyelamatan krusial untuk menghindarkan gawangnya dari kebobolan, lalu 2 kali menangkap atau menguasai bola lambung, 1 kali melakukan diving save, 1 saves in the box, 1 tinjuan bola, hingga 13 kali recoveries. Kendati gagal membantu timnya membawa pulang 3 poin dari lawatan ke kandang tim elang ibu kota, penampilan Emil Audero menjadi yang terbaik. Mendapatkan nilai 7,8 versi Footmob, penjaga gawang 28 tahun tersebut dinobatkan sebagai Man of the Match. Dengan demikian, Emil Audero telah mencatat clean sheet yang kelima hingga pekan ke-16 Serie A. Semakin memperkukuh posisinya sebagai satu di antara kiper dengan penampilan apik musim ini. PSSI akhirnya menjatuhkan pilihan kepada John Herdman untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai juru taktik timnas Indonesia. Mantan pelatih tim nasional Kanada berpaspor Inggris tersebut dipastikan akan mulai menukangi skuad Garuda pada Januari 2026. Tidak hanya berfokus pada tim senior, Herdman juga diberikan tanggung jawab memimpin skuad Indonesia U23. Langkah ini diambil demi melanggengkan proses regenerasi pemain muda agar berjalan mulus ke tim utama. Kepastian ini dikonfirmasi langsung oleh Exco PSSI, Ahmad Riyad. Penunjukan Herdman merupakan hasil keputusan kolektif kolegial yang melibatkan 15 pengurus Exco PSSI, termasuk Ketua Umum Erick Thohir, serta Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali dan Ratu Tisha Destria. Rencananya, PSSI akan mengumumkan peresmian Herdman pada pekan depan. Saat ini, Federasi tengah merampungkan finalisasi kontrak sang pelatih. Pembahasan mencakup durasi kerja, nilai kontrak, serta kesepakatan mengenai target dan bonus berdasarkan pencapaian prestasi tim. Secara taktik, Herdman dinilai memiliki kemiripan dengan mantan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, yang mengusung pendekatan pragmatis. Ia terbiasa menggunakan formasi fleksibel 3-4-3
atau 3-5-2, skema yang sudah sangat dipahami oleh para pemain Indonesia. Filosofi permainannya mengandalkan direct play dan transisi cepat melalui sisi sayap. Selain itu, Hartman dikenal memiliki kemampuan manajemen ruang ganti yang baik dan mampu menyatukan budaya tim, seperti yang ia buktikan saat menangani gejolak internal di Timnas Kanada pada 2018. Kevin Dix kembali tampil membela klubnya Borussia Mönchengladbach menghadapi Borussia Dortmund pada laga pekan ke-15 Bundesliga musim ini, Sabtu dini hari WIB. Sayangnya, bek Timnas Indonesia itu gagal mempersembahkan kemenangan untuk Mönchengladbach dalam laga penutup 2025. Tim berjulukan Die Vollen tersebut menyerah dari rival sekotanya 2 gol tanpa balas dalam partai bertajuk Derby Borussia. Menarik bagi Kevin Dix karena menjadi pemain dengan rating paling tinggi di timnya dalam 90 menit permainan di Westfalen dini hari tadi. Akurasi passingnya mencapai 91% dari 78 kali sentuhan bola. Ia melepas 7 kali umpan ke sepertiga lapangan, 7 kali defensive contribution, kemudian melancarkan 5 kali tackle, 1 sapuan, 1 intercept, 9 recoveries, hingga memenangkan 9 duel perebutan bola dengan lawan. Oleh FotMob, pemain 29 tahun tersebut diganjar rapor 7,2 dan menjadi yang tertinggi di timnya. Posisi di bawahnya ada bek Philip Sander dengan rating 7,1. Pelatih Timnas Indonesia U20 yang baru, yakni Nova Arianto, resmi menggelar proses seleksi tahap pertama Timnas Indonesia U20. Melansir dari laman resmi PSSI, mantan pelatih Timnas Indonesia U17 ini menggelar seleksi tahap awal yang digelar di lapangan Garuda Yaksa Football Academy, Kabupaten Bekasi, mulai tanggal 2 hingga 10 Desember 2025 kemarin. Dalam proses seleksi yang terbagi atas 2 sesi ini, mantan pemain Timnas Indonesia era 2000-an tersebut memfokuskan diri menyeleksi para pemain yang memiliki kelahiran tahun 2007 ke bawah, sesuai dengan batas umur yang dikehendaki. Dalam proses seleksi kali ini, dirinya juga melihat performa dari masing-masing pemain yang ikut proses seleksi. Proses seleksi kali ini juga dikatakan akan berfokus kepada kemampuan para pemain dan tak melihat latar belakang pemain yang ikut dalam seleksi. Dirinya juga menekankan pemahaman dalam menjalankan instruksi pelatih akan menjadi tolak ukur utama dalam proses seleksi pemain Timnas Indonesia U20 kali ini. Menariknya, Nova Arianto juga menyebut jika dalam proses seleksi pemain Timnas Indonesia U20 nantinya akan menggelar beberapa laga uji coba. Beberapa laga uji coba tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari PSSI yang juga berdasarkan dari rekomendasi Direktur Teknik PSSI, yakni Alexander Zuirs. Hal ini tentunya untuk memuluskan misi PSSI guna melihat Timnas Indonesia U20 berlaga di ajang Piala Asia U20 2027 mendatang. Teka-teki siapa pelatih Timnas Indonesia akhirnya mulai menemukan titik terang. Hasil rapat Exco PSSI, John Hartman sah ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Sebelumnya PSSI sudah mengumumkan ada 2 kandidat pelatih yang akan dibahas dalam rapat Exco. Kedua pelatih itu disaring dari 5 nama yang ditemui perwakilan PSSI di Inggris beberapa waktu lalu. Meski begitu, PSSI tidak mau menyebutkan siapa nama 2 pelatih tersebut. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan bahwa rapat Exco PSSI sudah digelar sejak 17-18 Desember 2025 di Jakarta. Kepada awak media, Amali menyampaikan bahwa dalam forum rapat itu, mayoritas Exco PSSI setuju dengan John Hartman. Kendati demikian, mantan Menpora itu tidak menyebutkan siapa saja Exco PSSI yang mendukung pelatih asal Inggris tersebut. John Hartman akan diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert. Meski rapat Exco PSSI sudah sah, namun keputusan untuk mengontrak John Hartman belum final, sebab masih ada proses negosiasi yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. PSSI sebelumnya juga tidak mau menyebutkan nama pelatih tersebut karena saling respect. Terlebih pelatih tersebut juga dibidik oleh beberapa klub dan negara lain. Kendati demikian, PSSI mau segera proses pemilihan pelatih itu bisa selesai pada Desember atau Januari bulan depan. Sebab pelatih tersebut harus mulai membangun skuad Timnas Indonesia untuk menjalani pertandingan FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, mengungkap momen-momen tak terlupakan dalam kariernya. Ada 2 yang menjadi sorotan, yakni bermain di Liga Champions dan debut untuk skuad Garuda.